Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di materi atau video vaksin, video asistensi siswa inspiratif. Ini adalah program penguatan ya, pendidikan adab yang diberikan oleh BK, kemudian kita kuatkan dengan video ini. Dan ini adalah umumnya adalah cara-cara teknis agar kita kemudian bisa memperbaiki karakter kita, memperbaiki adab kita. Nah, tema kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita beradab terhadap guru. Baik, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan materi pada kesempatan hari ini. Jadi materinya adalah adab terhadap guru. Ini ada beberapa gambar yang bisa kita tengok ya. Guru, terutama guru-guru di pelosok ini luar biasa. Kadang-kadang Bapak salut dan ya sedih juga melihat perjuangan para guru di pelosok-pelosok. Sebenarnya bukan hanya di pelosok, di kota pun juga sama ya. Kenapa kita harus hormat dan menjaga adab kita terhadap guru, anak-anak sekalian? Nah, ini ada beberapa yang bisa Bapak simpulkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu meluruskan pandangan kita terhadap guru. Guru itu siapa sebenarnya? Jadi guru itu, anak sekalian, adalah orang lain yang tidak sedarah dengan kalian, tapi dengan ikhlas memperhatikan semua hal yang terbaik untuk kebaikan kalian. Jadi dia orang lain sebenarnya, tidak punya hubungan darah, bukan tante, bukan paman, begitu, bukan orang tua. Ya, sebagian besar kan gitu ya. Tapi lucunya punya perhatian dengan kita. Bukan siapa-siapa, tapi perhatian begitu. Ya. Satu. Yang kedua, guru itu adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi hingga bertahun-tahun dan biaya yang cukup tinggi, namun dengan ikhlas menumpahkan semua ilmu yang dia punya dari jerih payahnya kepada siswanya. Jadi guru itu kan pendidikan rata-rata S1 ya. S1 itu paling cepat ya 4 tahun. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan 4 tahun itu prosesnya panjang. Ya proses harus ngekosnya dulu gitu kan. Ya proses harus fotokopinya dulu. Ya proses belajarnya. Ya proses habis waktu untuk mengerjakan tugas. Ya proses transportasinya. Segala macam biaya, waktu yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Tapi dengan biaya yang banyak tadi, itu kemudian ilmu yang didapatkan dengan biaya dan usaha yang keras tadi, itu ditumpahkan semuanya kepada siswanya. Ya, kalau mau ditukar, kalau mau dibeli ilmunya, harganya mahal sebenarnya. Tapi lihat bagaimana guru memberikan ilmunya kepada kalian. Tidak mikir-mikir, semuanya apa yang diketahuinya diberikan ke kalian, kepada siswanya. Itu guru itu, nak. Kemudian yang ketiga, guru adalah sosok yang paling bahagia dengan kesuksesan siswanya selain orang tua. Jadi kami itu punya kebanggaan melihat alumni-alumni yang sukses. Jangan dipikir kemudian setelah selesai kami tidak peduli dengan keberhasilan anak-anak sekalian. Kami sedih juga kalau ada yang sampai menganggur begitu, kemudian tidak berhasil. Tapi kami juga turut bangga dan bahagia sekali kalau kita lihat anak-anak kita, alumni-alumni kita punya berhasil begitu kehidupannya setelah dia lulus dari sekolah. Dan kebahagiaan itu tidak pernah kami munculkan juga secara khusus kepada alumni yang sudah selesai. Cukup kami rasakan di dalam hati, lalu kami syukuri itu kepada Tuhan. Itulah guru. Guru juga sebagai pengganti orang tua di sekolah. Kalau di rumah ada orang tua kalian, di sekolah ya orang tuanya adalah guru. Ini guru, anak-anak sekalian. Ya mudah-mudahan dari pengertian ini saja sudah bisa menjawab bagaimana kemudian kita harus punya adab terhadap guru. Kalau begini, pandangan kita terhadap guru seperti ini, definisi kita terhadap guru seperti ini, maka layaklah kita kemudian menjaga adab terhadap guru.
Baik, kita perlu belajar dari Imam Syafi'i menghormati ilmu dan guru. Imam Syafi'i ini salah satu imam besar yang hidup sudah yang meninggal sudah ribuan tahun yang lalu, ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu kalau tidak salah. Tapi kemudian namanya masih besar sampai hari ini. Buku-bukunya masih dibaca oleh sebagian besar. Gitu. Bagaimana cara Imam Syafi'i menghormati ilmu? Pernah suatu ketika Imam Syafi'i kemudian di tengah-tengah pengajian itu ada anak kecil lewat, begitu. Tiba-tiba Imam Syafi'i berdiri kemudian menundukkan kepala, gitu. Ia menunjukkan sikap hormatnya terhadap anak kecil itu. Murid-muridnya pada bingung, gitu. Kemudian bertanya, guru, gitu, bagaimana kok itu anak kecil dihormati sampai seperti itu, gitu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan, tadi saya melihat ada seekor anjing yang mengangkat kakinya sebelah, begitu. Dia tidak tahu, memang Imam Syafi'i belum punya pengalaman tentang itu, belum pernah melihat itu. Anjing itu ngapain? Kemudian si anak kecil mengatakan anjing itu lagi kencing, gitu, lagi buang air kecil. Oh, kemudian penyampaian anak kecil tadi itu dianggapnya sebagai ilmu. Maka Imam Syafi'i kemudian sangat hormat kepada anak kecil itu karena baru saja memberikan ilmu. Padahal saat ilmu itu ilmu yang sangat sederhana. Begitulah cara Imam Syafi'i menghargai guru dan menghargai ilmu. Kalau Imam Syafi'i, imam yang besar sekali seperti itu, imam yang sangat mulia, kemudian bisa menghargai ilmu sampai seperti itu, mestinya kita juga sama, gitu. Ilmu yang diberikan oleh guru itu bukan 1-2 ilmu, gitu. Banyak sekali ilmu yang diberikan. Dan harusnya kita punya cara menghormati guru sama sebagaimana Imam Syafi'i menghormati anak kecil tadi yang cuma sekedar memberikan informasi kepada Imam Syafi'i bagaimana cara anjing kencing. Baik, kita langsung ke teknisnya anak sekalian. Ini ada beberapa adab yang harus diperhatikan terhadap guru. Ada 2 kolom situasi sebelah kiri dan kolom adab atau apa yang harus siswa lakukan atau adab siswa harusnya seperti apa terhadap gurunya. Oke, situasinya jika bertemu di jalan maka siswa menyapa lebih dahulu. Ya, siswa nyapa lebih dahulu. Nyapa itu berarti bisa salam, bisa selamat pagi begitu, assalamualaikum dan lain sebagainya. Sapa duluan. Jangan buang muka atau pura-pura tidak kenal. Ini di jalan mana saja, jalan di luar sekolah, jalan di dalam sekolah, gitu. Karena kadang-kadang kan ketemu di halaman segala macam. Sapa aja anak sekalian. Gitu. Yang kedua, jika bertemu di jalan sambil berkendaraan, pertama kurangi kecepatan atau bahkan berhenti kemudian menyapa lebih dahulu. Kalau gurunya lagi diam begitu. Atau kalau sempat jalan, berhenti, cium tangan, nggak apa, nah, ini adabnya bagus. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, jika sedang berpapasan di lorong pintu, nah kadang-kadang ini berpapasan, satu mau keluar, satu mau masuk. Harusnya gimana? Biarkan guru menyelesaikan hajatnya dulu. Guru mau keluar atau guru mau masuk, biarkan dulu, persilakan dulu gurunya, baru kemudian kalian. Jangan berpapasan ketemu di tengah gitu, jadi berhimpit-himpitan. Ini kadang terjadi juga itu. Kemudian yang keempat, jika searah dengan Anda sedang menaiki tangga atau menuruni tangga, ini kadang-kadang berpapasan di tangga. Bukan berpapasan ya, berjalan bersamaan di tangga. Nah, usahakan tidak mendahulunya kalau tidak buru-buru. Jikapun mendesak, sapa dulu, kemudian katakan izin Pak, Ibu, kami duluan. Nah, gitu caranya nak ya. Kemudian yang selanjutnya jika memasuki ruang guru, nah ruang guru itu ucapkan salam dulu, katakan pada guru yang ada di dalam ruangan boleh masuk atau tidak. Gitu. Bapak, Ibu, boleh saya masuk? Jika diizinkan silakan masuk, jika tidak minta maaf kemudian izin kembali keluar ruangan. Ya. Maaf Bu, ya, maaf mengganggu jika tidak diizinkan ya. Bila diizinkan masuk, maju hingga depan guru dan sampaikan tujuanmu dengan rendah hati, ya, suara yang pelan gitu ya, tapi jelas. Jika harus menyerahkan atau menerima sesuatu dari guru, berdiri, kepala agak ditundukkan dan gunakan
kedua tangan untuk menyerahkan atau menerimanya. Jadi tangannya dua-duanya, bukan satu tangan gitu. Dua tangan. Itu etikanya, itu adabnya. Kemudian jika berpapasan dengan guru saat kalian sedang duduk atau berdiri sendiri maupun bersama teman-teman, segera berdiri kemudian menyapa. Ini lagi duduk-dudukan tuh dengan teman rame-rame. Kadang-kadang kan suka nongkrong gitu, tiba-tiba guru lewat. Nah, kalau guru lewat, semuanya berdiri. Habis itu nyapa, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah ini situasinya jika mengirim pesan WA. Awali dulu dengan salam dan memperkenalkan diri, lalu sampaikan maksud dan tujuan Anda. Ya, awali dengan salam. Jadi ada juga yang mau WA gurunya tapi ditulisnya P gitu, maksudnya ping gitu. Lah ini etika apa itu gitu? Ini tidak pas kalau dengan guru ya. Kurang adabnya kurang begitu. Jika menelpon guru, awali dulu dengan pesan WA. Jadi jangan ujuk-ujuk, izin dulu WA atau SMS. Bapak, Ibu, mohon izin apa boleh menelpon? Saya ada keperluan. Jika direspon boleh, baru ditindaklanjuti di telepon. Kalau tidak, ditunggu dulu. Etikanya bahkan itu sebenarnya sampai 3 kali. Kalau misalnya tidak direspon, ditunggu dulu beberapa saat, gitu, sejam atau segala macam, baru WA lagi sampai 3 kali, baru kemudian jika tidak ya baru ditelepon. Ya. Jika dalam kelas online, nah ini sering terjadi, duduk dengan sopan. Ya. Kemudian tidak menutup kamera, karena gurunya juga tidak menutup kamera. Ya, gurunya kan berbicara. Kalau kalian tutup kamera, itu seolah-olah guru lagi ngomong sendiri, tidak tahu kalian lagi ngapain. Ya, sehingga membuat kesan Anda membiarkan guru, Anda bicara sendiri. Ini akhlak atau adab yang buruk sebenarnya terhadap guru. Jikapun Anda ada kendala teknis, misalnya, kameranya rusak, nggak bisa buka kamera, sampaikan melalui kolom komentar atau menggunakan mikrofonnya, ya. Kemudian sampaikan minta maaf gitu, tidak bisa menyalakan kamera. Harus dikonfirmasi dulu, klarifikasi dulu ya. Maaf Pak, maaf Ibu, tidak bisa menyalakan kamera. Jadi sekali lagi intinya jangan membuat kesan bahwa kalian membiarkan guru sedang bicara sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jika guru sedang berbicara atau mengajar atau menasehati kalian, ya, sikap kita gimana? 1, dengarkan dengan seksama. Biarkan guru menyampaikan sampai selesai dulu, jangan dipotong ya. Jangan dipotong pembicaraan guru. Guru selesai dulu, baru kemudian kalian menjawab atau merespon. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan secara umum ya. 1, rendahkan suara di hadapan guru. Ya, kadang kan kita, kalau dengan teman kan kadang suara itu melengking tinggi begitu. Kadang pakai teriak-teriak, hehehe begitu. Nah, kalau dengan guru, rendahkan suara. Yang kedua, berpikir positif terhadap guru. Guru tidak mungkin membenci siswanya. Ini kadang-kadang ada juga laporan gurunya membenci sentimen dengan siswa. Anak sekalian, tidak ada urusannya guru itu benci dengan siswa. Apa urusannya guru benci dengan siswa? Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak memuaskan batin juga. Tidak menambah upahnya guru gitu. Secara ekonomi juga tidak menguntungkan, secara sosial juga tidak menguntungkan. Ya, jadi kalau guru itu bersikap itu pasti sudah difikirkan, ini bagus untuk mendidik siswanya. Ini saya harus ambil sikap ini agar anak-anak ini bisa menjadi lebih baik. Gitu. Jadi berpikirnya positif dulu. Ya, guru tidak mungkin membenci siswanya. Nggak pernah guru itu sampai benar-benar benci dengan siswanya. Yang ketiga, tidak menceritakan kekurangan guru dengan sesama teman. Ya, ada kekurangannya guru, kemudian diceritakan sama temannya, buat ledekan, buat seru-seruan aja, ketawa-ketawa gitu. Nah, ini sangat tidak beradab anak-anak sekalian. Yang keempat, jika ada sikap guru yang dianggap kurang pas, kurang pantas misalnya, hubungi aja guru BK, wali kelas, atau bahkan kepala sekolah.
nanti kita akan luruskan. Karena guru juga manusia, pasti ada salah, tidak mungkin sempurna. Ya, dan biasanya guru juga setelah disampaikan, oh iya, langsung introspeksi, langsung merubah lagi, gitu. Ya, dan tidak perlu diceritakan ke teman. Langsung kalau menyelesaikan, langsung selesaikan ke guru, sampaikan ke guru, atau langsung ke kepala sekolah, biar kepala sekolah yang selesaikan. Gitu. Kemudian memaknai guru adalah orang yang mulia, sehingga menjaga kemuliaan dan wibawanya sangat penting. Ya, dijaga kemuliaannya guru tadi. Tidak mudah untuk menghardinya, tidak mudah untuk mengejeknya, begitu. Kemudian tidak membeda-bedakan guru satu dan lainnya, baik yang mengajar di kelas ataupun tidak. Nah, ini kadang-kadang terjadi juga. Mentang-mentang gurunya tidak ngajar di kelas, sikapnya beda tuh. Kadang tidak hormat sama sekali. Karena yang dipikirnya transaksional saja. Oh, kalau guru ini ngajar di kelas berarti ngasih nilai. Oh, guru itu tidak ngajar di kelas berarti tidak kasih nilai. Gitu. Jadi dipikirannya hanya nilai. Kalau orientasinya hanya nilai, tidak perlu capek-capek dididik begitu. Ya. Kita bisa kasih nilai bahkan setinggi-tingginya kalau kami mau, gitu. Guru bisa memberikan nilai setinggi-tingginya jika guru mau. Tapi kan bukan nilai yang kita kejar, gitu. Nilai itu biar mudah diketahui, biar mudah dievaluasi aja, gitu. Oh ya, ini anak ini pencapaiannya sudah sampai mana. Sebenarnya tanpa nilai juga ya nggak apa-apa, gitu. Ya, esensinya kalian bisa atau tidak bisa, kompeten atau tidak kompeten, kan begitu. Karena orang kerja juga nggak ngeliatin nilai rapot kok, gitu. Yang dilihat bisa atau tidak bisa. Ada orang melamar pekerjaan pakai nilai rapot, kelihatannya nggak ada. Sampai hari ini nggak bawa dia rapotnya. Kalau mau melamar kerja nggak pernah orang bawa rapot, gitu. Ya. Kemudian menjaga silaturahim terhadap guru baik selama menjadi siswa ataupun setelah menjadi alumni. Sebab tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan guru. Jadi silaturahimnya tetap dijaga. Kalau perlu lebaran diupayakan ke tempat gurunya. Mengucapkan permohonan maaf ke gurunya. Hari guru, berikan selamat kepada gurunya. Bukan guru itu kemudian minta dihormatin. Ya. Tapi karena memang ilmu itu layak untuk dihormati. Ilmu itu layak untuk dihargai. Dan orang yang memberikan ilmu itu layak untuk dihormati dan dihargai. Ya. Beginilah cara kita memandang ilmu dan memandang guru. Sehingga ilmu yang kita dapat nanti juga akan menjadi berkah. Untuk apa kita paham segala hal, tapi ilmu itu tidak berkah, tidak jadi manfaat. Ya. Kita tidak bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, anak sekalian, zaman sebelum teori-teori dan media pendidikan sedemikian maju, orang-orang zaman dulu dengan sangat mudah mempertahankan ilmunya dan hidup dari ilmu dengan ilmu yang didapatnya. Satu hal yang dijaga adalah keberkahan ilmu dengan memulai mempelajari ilmu dengan doa dan menjaga kemuliaan orang yang memberikan ilmu, yakni guru. Jadi ilmu itu didapatkan dengan ya tentu diminta kepada sang pemilik ilmu, yaitu Tuhan, kemudian menjaga kemuliaan orang yang memberikan ilmu, perantaraan ilmu, yaitu guru. Satu lagi, beradab sudah pasti berilmu, berilmu belum tentu punya adab. Anak sekalian, mari kita jaga ilmu kita, mari kita jaga adab kita terhadap guru. Hormat terhadap guru artinya hormat juga terhadap ilmu. Hormat terhadap ilmu itu juga berarti seharusnya juga hormat terhadap guru. Demikian anak sekalian, video vaksin yang kedua ini mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang hormat terhadap guru kita semua dan ilmu yang kita dapat menjadi lebih berkah nantinya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.